Selamat datang di channel Petualangan Bos. Halo guys, hari ini aku akan menyelam lagi. Aku menyelam ke Sewane atau ke muara sungai. Jadi aku mau jalan kaki. Sudah lama kita tidak menyelam teman-teman. Nah, ini aku mempersiapkan bekalnya dulu. Kami bertiga belum makan teman-teman, tetapi perut kami juga belum lapar. Maka dari itu kami harus mempersiapkan bekal makanan untuk nanti saat menyelam teman-teman. Kebetulan di rumahku sedang ramai teman-teman. Ini ada keluarga yang datang, ada kakak sepupu, ada juga ponakan-ponakanku. Nah, ini video menuju ke Sewane, aku percepat saja. Sewane itu adalah muara sungai yang ada di pinggir laut teman-teman. Karena perjalanannya lumayan jauh, jadi videonya aku percepat saja. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami mampir di warungnya Bu Jero teman-teman. Kami takut bekal yang tadi kami persiapkan kurang nantinya, jadi kami membeli lagi. Bukan membeli sebenarnya, ini ngebon. Kami juga belum bawa air, jadi kami ngebon air juga. Nah, ini dia Bu Jeronya. Nggak mau uang. Aku sama adik-adikku mau lanjut perjalanan dulu ya teman-teman. Ini videonya sengaja aku percepat karena perjalanan menuju ke Sewane memang sangat jauh teman-teman. Ini namanya wilayah Gadong Rupe. Dulu kami sering bermain di sini teman-teman. Bukan hanya bermain, kami memang sering nyabit di sini karena dulu bapakku miara kuda. Di tengah perjalanan aku menemukan pohon jambu. Jadi beberapa aku petik saja buah jamunya. Jambu ini sangat manis teman-teman. Manis dan enak. Kami tidak mencari banyak, kami hanya mencari yang terlihat di pinggir jalan saja. Kami juga sebenarnya belum izin sama yang punya. Nah, ini aku coba membuka satu, ternyata di dalamnya busuk dan ada ulatnya. Itu dia ulatnya teman-teman. Tapi memang biasa, jamu-jamu seperti ini memang banyak ulatnya. Makanya kita makannya hati-hati saja teman-teman. Setelah mencari jambu, aku melanjutkan perjalananku. Cuaca hari ini kebetulan sangat cerah teman-teman. Dan di perjalanan ini kami melintasi banyak kebun anggur teman-teman. Warga di sini memang kebanyakan sebagai petani anggur. Itu ada sapi milik warga. Ini videonya aku kembali percepat. Nah, setelah mentok aku belok kiri. Kalau belok kanan itu bisa juga tembus ke pantai. Tetapi jalan yang aku lalui ini juga nantinya akan tembus di pantai. Jadi aku menyelamnya dekat pantai dulu. Di sana nanti ada villa. Pokoknya saksikan terus video ini teman-teman. Kurang lebih perjalanan 20 menit kita sudah sampai di spotnya. Ini dia spotnya teman-teman. Ini adalah villa dekat pantai. Dan ini sungainya. Itu ada jembatan. Itu lihat, itu dia pantainya teman-teman. Ini adalah aliran sungai yang ada di dekat rumahku juga. Nah, itu dia pantainya teman-teman. Di sini aliran sungainya juga sangat jernih teman-teman. Aku tidak sabar untuk menyelaminya. Dari atas sini aku sudah melihat ikan, tapi ikannya masih kecil. Itu dia ikannya lari teman-teman. Dari atas sini juga kami melihat ikan kecil-kecil yang sedang memakan lumut teman-teman. Itu dia ikannya. Ikannya sedang menikmati lumut yang ada di bebatuan. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung menyebur ke sungai teman-teman. Tetapi sedikit saja aku berjalan, sungainya langsung keruh teman-teman. Jadi di bawah sini bukan pasir, tetapi di bawah sini isinya lumpur teman-teman. Jadi kalau kita kebanyakan bergerak saat menyelam, lumpurnya akan naik sehingga airnya menjadi keruh teman-teman. Itu lihat, airnya yang di sini sudah mulai keruh karena tadi aku berjalan melewatinya. Tapi aku coba saja turun ke dasar sungainya. Ternyata di sini ikannya sangat banyak teman-teman. Di Suwan ini aku sudah berkali-kali mondar-mandir teman-teman, tetapi ikannya sangat susah untuk dibidik. Penyebabnya karena panahku yang terlalu pendek. Sebaiknya kalau menyelam di tempat yang luas seperti ini menggunakan panah yang sedikit agak panjang.
Seperti biasa, kalau aku menyelam, aku memang mencari tempat-tempat atau spot-spot yang kubangan airnya sedikit teman-teman. Jadi pergerakan ikan lebih sering bersembunyi di akar-akar atau di bebatuan. Sedangkan di tempat ini, ikannya berenang mondar-mandir ke sana ke sini. Jadi untuk dibidik dengan panah yang pendek agak susah teman-teman. Karena di tempat tadi kami zong, kami memutuskan untuk pindah spot saja teman-teman. Kami mencari spot yang kubangannya sedikit, agar kami bisa menggunakan panah pendek yang kami bawa ini. Di sini tumbuhan kangkungnya sangat banyak teman-teman. Nanti kami juga mau mencari sayur kangkung. Nah, ini dia spot berikutnya. Jadi spot yang seperti ini yang kami sukai saat menyelam, karena pergerakan ikan sangat sempit teman-teman. Di bawah sini airnya sangat jernih teman-teman. Aku melihat segerombol ikan yang sangat banyak. Nah, aku membidiknya satu dan aku mengenainya. Aku strike ikan mujair teman-teman. Ini strike ikan pertama kami. Nah, itu dia ikannya. Ikannya juga sudah lumayan sangat besar teman-teman. Dan ikannya langsung direntengkan sama adikku. Setelah ikannya selesai direntengkan, karet panahku aku kokang lagi teman-teman. Jadi aku mau lanjut menyelam. Nah, itu dia ikannya. Ikannya sudah lumayan besar. Ini aku lanjut menyelam teman-teman. Nah, di sini aku menembak ikan teman-teman. Entah ikan apa namanya, aku tidak tahu, tetapi aku mencoba untuk menembaknya karena kami bertiga penasaran. Di bawah sana ada banyak ikan kecil-kecil seperti ini. Entah ini ikan apa, kami tidak tahu. Namanya yang kami tidak tahu, tetapi kami memang sering melihat ikan ini. Yang tahu nama ikan ini, komen di kolom komentar teman-teman. Sebelum ikan ini kami rentengkan, aku merasakan ada pergerakan ikan di bawah kakiku. Jadinya aku mencoba untuk menyelaminya. Ternyata di bawah sana sudah tidak ada ikan teman-teman. Mungkin ikannya sudah kabur teman-teman. Jadi Nah, itu dia ikannya. Ikannya berekor kuning. Saat aku kasih adikku dan mau direntengkan, ikannya lepas teman-teman. Beruntung ikannya masih bisa ditangkap. Mungkin karena ikannya sudah terkena panah, jadi dia sedikit agak pusing. Nah, ini dia, adikku berhasil menangkap ikannya. Sebenarnya ikan ini keberadaannya sangat banyak teman-teman, tapi aku ragu untuk mencarinya banyak-banyak karena aku takut ikannya tidak terlalu enak untuk dimasak. Nah, ini aku melanjutkan perjalananku. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Saksikan terus video petualangan bos. Aku berangkat pagi dengan hati yang berdebar, mencari petualangan di alam yang luas dan bebas. Ku ambil joran dan umpan untuk memancing ikan di sungai dan menyelam ke dalam hutan untuk melihat keindahan alam yang tersembunyi. Petualangan bos, aku tidak akan pernah menyerah, mencari keindahan di setiap sudut alam.
Masa? Nah, aku sudah sampai di spot berikutnya teman-teman. Ini dia spot berikutnya. Tetapi spot ini sangat gelap karena tertutup pohon bambu teman-teman. Nah, itu lihat, tempatnya sedikit agak gelap dan menyeramkan. Sebenarnya kalau kami menyelam malam di sini pasti banyak ikan, tetapi yang kami takuti adalah ular. Kami takut sama ular berbisa teman-teman. Kalau ular sanca, kami biasa menangkapnya. Nah, di sini aku sudah strike ikan mujair lagi. Ini strike ikan ketiga kami. Ikannya tidak terlalu besar seperti ikan yang tadi, tetapi ikan ini juga sudah sangat lumayan untuk digoreng. Balas yuk. Jan. Balas. Oh. Karena di tempat yang barusan ikannya sudah pada pergi, sudah pada kabur, jadi kami melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan melewati pohon bambu seperti ini memang sangat susah teman-teman, karena bambu ini banyak durinya. Karena jalan di depan sepertinya buntu, jadi adikku mau mengeceknya dulu. Siapa tahu jalannya beneran buntu, jadi kami mau mencari jalan alternatif lainnya. As. Ternyata saat dia cek jalannya tidak buntu teman-teman. Aku sudah dipanggil sama adikku. Di jalan ini banyak sekali ada lubang, ada gua-gua, entah gua apa, sepertinya gua biawak. Ini aku menyenterinya, siapa tahu ada biawaknya. Mau kami tangkap. Ternyata kosong, semua lubang-lubang yang ada di sini kosong. Ini mau jemput. Nah, aku lanjut menyelam lagi. Di sini aku sudah strike ikan mujair lagi, teman-teman. Ini ikan keempatku. Nah, ukurannya juga sudah sangat lumayan untuk dibakar ataupun digoreng, teman-teman. Ikan ini ada bekas lukanya, mungkin dulu pernah disambar biawak atau disambar ular, atau mungkin pernah aku tembak, tetapi terlepas, teman-teman. Lobster. Lobster. Tuh. Limpu gini mana? Nah, aku lanjut menyelam lagi, teman-teman. Di sini aku strike ikan mujair lagi. Ukurannya juga sudah sangat lumayan. Ini strike ikan keenamku. Tadi strike yang kelima tidak terekam, jadinya tidak terlihat. Ikannya langsung direntengkan sama adikku, teman-teman. Nah, ini dia tangkapan sementara kita. Aku mendapatkan 6 ekor ikan, 5 ekor ikan mujair, dan yang lagi satu aku tidak tahu nama ikannya. Nah, karena di tempat tadi sudah tidak ada ikannya, aku melanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Karena di sini aku sudah merasa lelah, jadi aku mau tukar pemain, teman-teman. Jadi adikku yang akan menyelam berikutnya. Sebelum menyelam ternyata snacknya tadi ketinggalan. Jadi di snack itu ada air dan ada beberapa makanan ringan. Gantian pemain guys. Sekarang dia yang main. Ya, gantian pemain. Saya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor yang sudah lumayan. Ini jalannya sudah mulai tertutup sama rumput gajah. Sudah mulai tertutup. Itu si kameramen tadi ketinggalan snack-snacknya ketinggalan tadi. Nah, di sini adikku strike ikan mujair, tetapi ikan ini tidak ditembak sama dia, tetapi ditangkap. Ikan mujair kalau sudah kepepet, dia akan masuk ke dalam gua dan dia akan jinak, teman-teman. Dia tidak akan bergerak, makanya untuk ditembak sangat gampang.
Dan sedangkan tadi adikku dia tidak menembaknya, ditangkap menggunakan tangan. Nah, kami sudah di spot berikutnya. Spot ini sampahnya sangat banyak. Tetapi kata adikku di sini ada ikannya. Tadi dia melihat ikan. Udah sih. Nah, ikannya sudah berhasil dia tangkap. Hanya saja anak panahnya masih tersangkut di sampah-sampah itu, teman-teman. Ini adikku sudah keluar. Nah, itu dia ikannya. Strike ikan mujair lagi. Karena tempatnya dalam dan aku malas untuk menghampirinya, jadi ikannya dilempar saja sama adikku. Kami pindah spot lagi, teman-teman. Nah, ini dia hasil tangkapan sementara. Ini sudah dekat dengan rumahku. Nah, ini sudah di bawah rumahku. Adikku lanjut menyelam sedangkan aku mencari kangkung. Karena nanti ikan yang kami dapat ini maunya kami bakar, dan kangkung ini sebagai bahan lalapannya. Dan dibuatkan sambal serai yang super pedas, teman-teman. Saat aku sedang asik mencari kangkung, ternyata adikku strike ikan mujair lagi. Nah, itu dia ikannya. Mungil-mungil. Karena hari sudah sore dan perut sudah mulai kelaparan, aku sama adik-adikku memutuskan untuk pulang saja, teman-teman. Kami mau memasak ikannya di rumah. Sampai di rumah, aku yang membersihkan ikannya, adikku yang membuat perbumbuannya. Jangan kemana-mana ya, teman-teman. Kami mau memasak dulu. Saksikan terus video petualangan bos. Ku ambil hasil tangkapan dan memasaknya dengan hati, membuat hidangan yang lezat dengan bumbu yang khas. Ku nikmati setiap gigitan dengan rasa yang tidak akan pernah terlupakan, dan menyimpan kenangan dari petualangan yang tidak akan pernah berakhir. Petualangan bos, aku tidak akan pernah menyerah, mencari keindahan di setiap sudut alam. Petualangan bos, aku akan terus berpetualang, mencari petualangan yang tidak akan pernah berakhir. Petualangan bos tidak hanya tentang memancing dan menyelam, tapi tentang menemukan diri dan menikmati setiap momen. Petualangan bos adalah tentang kebebasan dan kebahagiaan, dan aku akan terus berpetualang selama aku masih bisa bernapas. Petualangan bos, aku tidak akan pernah menyerah, mencari keindahan di setiap sudut alam. Petualangan bos, aku akan terus berpetualang. Kedabler, ini dia masakan kita hari ini. Selamat makan Indonesia. Selain nyari kangkung, aku tadi juga beli labu siam. Nah, ini aku masih manggang sebenarnya, teman-teman. Tetapi perut kami sudah sangat lapar. Suapan pertama untuk Indonesia. Mantap bener. Selamat makan Indonesia. Ini aku mencoba mencari daging ikannya. Diisi sambal dan isi labu siam. Langsung di
Ini kameramenku juga mau nyobain teman-teman. Dan enak bener. Aku sama keluargaku mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Saksikan terus video petualangan bos ikan hiu makan karton. I love you yang nonton.